sudah melampaui itu, Mas. Pak, Mas. posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya berapa? Iya, jadi saya kemudian kalau kami khususnya sebagai peneliti itu ada jurnal Scopus yang terindeks Scopus, sehingga nanti bisa dicek kemudian di di Scopus di website seperti itu. Nah, pertanyaan kami itu sederhana, kalau memang saksi ahli sebagai peneliti dari menyatakan sebagai peneliti, apakah kami bisa kemudian untuk mengecek itu di data-data di website yang terindeks Scopus? Jadi pertanyaannya pernah terbitan di Scopus. Silakan. Pengacara ya. Jadi membutuhkan kalian yang bermuat di Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks U1, T2, T3, T4 itu. Satu, kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan PUM untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu, Mas. Pak, Mas. posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini, ya. Buku saya ini insya Allah ada 40 buku, ya, yang sudah terbit ada 5, ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya, Mas. Jadi supaya Mas Pak. Sehubungan dengan tadi metodologi pembandingan tadi macam facts ya. Facts dilakukan dengan metode mungkin sampelnya saja untuk saya tadi lupa. Kalau teknisnya yang saudara lakukan itu dalam menggunakan facts, itu apakah itu saudara ahli kemudian mencari data pembanding, data utama, data pembanding kemudian dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan orang yang memiliki sertifikasi atau seperti apa? Jadi dia adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Seperti GPT AI form itu ya? Oh, bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya, Mas. Jadi gini, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak mau mengertikan nanti agak susah juga. Intinya adalah kita ini sangat berhubungan dengan teknologi sekarang. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur, ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas, dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkah teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara makainya, gimana cara
di mana dan sebagainya, Mas. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, Saudara Ali, terusnya, kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang Saudara sampaikan. Oh iya, ini yang disampaikan pas itu. Jadi foto yang dibandingkan itu, kami, khususnya saya pribadi, itu saya melihatnya bahwa ada 86% yang menjadi angka, yang menjadi pembeda dan lain. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya itu di foto ijazah kan cuma satu ya. Nah, terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa tadi yang berdasarkan yang saya sampaikan tadi juga ini punya tadi itu kan urat wajah itu kan sangat responsif. Urat wajah sangat responsif. Kemudian tadi saudara disampaikan bahwa sangat terpengaruh dengan pikiran dari seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu juga kelihatan segala macam. Nah, bayangkan ketika ada dua foto yang dalam suatu mungkin dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu saling yang berbeda. Kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian dalam muncul angka? Jadi ketika saya membandingkan sesuatu itu saya cari spesimen yang sebisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Ali kemudian memilih membandingkan dua foto tersebut? Yang satu fotonya form yang di atas itu seperti orang foto wisuda atau foto kantor itu, yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara atau dalam nah itu kan tarian ininya berbeda, kemudian dan sangat memungkinkan untuk berbeda juga mengalami jumlah dan kira-kira penjelasan seperti apa? Pak, tadi saya sudah berjam-jam menjelaskan. Dan Anda kemudian mempertanyakan dan bertanya sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption, jadi wajah kan tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di wajah, namanya ya ini itu. Iya 92,37%, Mas. Beda. Jawab nggak usah jawab. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada dua foto. Kalau visual cognitive system ya. Coding. Pokoknya di dalam coding tadi kan ada yang namanya A1, A1,5. Itu apa maksudnya itu kan? Ya. Ada tipe kan ada sampai dengan 12 yang berarti. Ya, silakan. Jadi bisa dilihat supaya jelas. Ya. Kenapa disebut AU setengah 1? Nah, silakan. Di slide tadi ya. Ada dan slide. Enak pakai slide. Ya. Terima kasih. Saksi slide.